Kemudian di antara program kami juga adalah Al-Quran, baik itu tahsin Quran, tahfiz Quran, maupun kajian-kajian ilmu tajwid dari kitab-kitab yang mu'tabar. Itu insya Allah juga akan kami laksanakan nanti. Kemudian di antara program kami juga adalah membuat akademi belajar ilmu syariat, akademi belajar ilmu pengetahuan Islam. Jadi di situ nanti kita akan membuat pendidikan selama 2 tahun, di mana peserta didik akan belajar berjenjang dari kitab yang pelajaran yang paling dasar, misalnya ilmu alah, bahasa Arab, nahwu, saraf, dan lain sebagainya, hingga nanti ke ilmu maqasid. Kita akan belajar fikih, akan belajar akidah, akan belajar tasawuf, hadis, dan lain sebagainya. Di samping itu juga kita akan mengisi kajian-kajian, terutama apabila berkenaan dengan momen-momen peringatan atau perayaan Islam, seperti Isra Miraj, seperti Sya'ban insyaallah dalam waktu yang dekat ini, kemudian Ramadan, juga Aid dan lain sebagainya, itu akan kita adakan kajian-kajian. Itu lebih kurang profil singkat Darut Tafaqquh. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan sekalian yang ada di forum sudah sedikit mengetahui apa dan siapa itu Darut Tafaqquh. Kalau ingin tahu lebih lanjut bisa ikuti media sosial kami Darut Tafaqquh baik Instagram maupun Facebook. Insyaallah nanti akan kami buatkan YouTube juga dan website. Ya, kemudian kita beralih ke kajian malam ini, yaitu kajian ke Al-Aqsa'an atau mengenal beberapa situs penting yang ada di lingkungan Al-Aqsa. Jadi mungkin sebagian bertanya kenapa kami melakukan kajian perdana kami itu yang berhubungan dengan Al-Aqsa. Kenapa sekarang dibukanya Darut Tafaqquh? Jadi itu ada beberapa jawaban. Yang pertama, bahwa iftitah atau pembukaan Darut Tafaqquh sendiri itu memang beriringan atau berdekatan dengan momen Isra dan Mi'raj pada 27 Rajab yang lalu. Itu jawaban pertama. Alasan berikutnya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Al-Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi apapun yang berhubungan dengannya atau di sekelilingnya. Jadi kami Darut Tafaqquh juga berharap, tafaulan dari kami, bahwa Allah juga melimpahkan kami rahmat itu, melimpahkan kami keberkahan itu, sehingga Darut Tafaqquh bisa menjalankan setiap programnya, bisa sukses berkontribusi positif untuk pendidikan di Indonesia khususnya maupun di dunia Islam secara umum. Terakhir, alasannya adalah untuk merawat memori umat Islam, untuk menjaga dan memelihara memori kita sebagai umat Islam bahwa Al-Aqsa itu merupakan tanah umat Islam sampai kapanpun. Jadi itu harus kita rawat terus. Generasi kita harus mewariskannya kepada generasi-generasi selanjutnya supaya mereka sadar bahwa Al-Aqsa itu semenjak dibebaskan oleh Umar bin Khattab hingga yarisullahul arda wa man 'alaiha, itu adalah tanah kaum muslimin, harus selalu diperjuangkan. Jadi kita berusaha dengan kajian ini merawat memori umat Islam sehingga terus meyakini bahwa suatu saat apabila kita mau konsen di bidang Al-Aqsa ini, menjaga Al-Aqsa, insyaallah Al-Aqsa akan bebas dari pengaruh atau kekuasaan Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyegerakannya. Demikian alasan-alasan sehingga kami memilih kajian Al-Aqsa ini sebagai momen yang tepat untuk iftitah Darut Tafaqquh. Setelah ini insyaallah kita akan memulai kajian di mana pemateri kita yaitu Ustadz Husni Nazir LCMA akan menyampaikan materinya. Tapi sebelum itu saya sedikit akan memperkenalkan beliau, siapa itu Ustadz Husni Nazir LCMA. Ya, CV beliau, Ustadz Husni Nazir adalah seorang pemuda Aceh, kelahiran Aceh Utara. Beliau baru saja menyelesaikan
pendidikan S2-nya di Al-Azhar Asy-Syarif di konsentrasi usul fiqh di Fakultas Syariah. Namun di samping itu, selain sebagai seorang mahasiswa, beliau juga aktif di bidang kemanusiaan, yaitu dengan bergabung di NPC, Nusantara Palestina Center, yang mana NPC itu sangat konsen untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina dan khususnya Masjidil Aqsa. Mereka selalu meliput dan mengupdate berita terbaru dari perkembangan di Masjidil Aqsa dan Palestina. Jadi tidak kita ragukan lagi bahwa pengetahuan beliau tentang Palestina, khususnya Al-Aqsa, itu sangat mendalam, dan insya Allah akan ada ilmu-ilmu baru yang akan kita istifadah di malam yang berbahagia ini dari pengalaman beliau selama ini. Jadi setelah ini insya Allah mic-nya akan saya serahkan kepada Ustadz Husni Nazir LCMA. Kepada Ustadz Husni Nazir selaku narasumber, waktu dan tempat kami persilahkan.